Lu Yun berjalan maju sepanjang koridor, dan segera dia melihat seorang gadis berpakaian hijau berdiri di depannya. Gadis itu memiliki wajah yang cantik, dengan rambut hijau panjang yang terurai seperti air terjun dan sepasang sayap tembus pandang di belakangnya. Dia tampak seperti peri yang berjalan keluar dari hutan. Apakah kamu manusia yang datang untuk mengambil hadiah? Gadis peri itu memiringkan kepalanya dan menatap Lu Yun dengan rasa ingin tahu. Siapa kamu? Tanya Lu Yun. Saya adalah perwujudan roh istana dari istana semua orang kudus, yang bertanggung jawab menjaga harta karun di sini. Kamu adalah? Lu Yun menatap gadis berpakaian hijau di depannya dan sedikit terkejut karena roh istana-istana semua orang suci telah berubah menjadi peri yang begitu imut. Gadis peri itu mengepakkan sayapnya, dan rambut hijau panjangnya bergoyang di belakangnya seperti zamrud yang mengalir. Aku adalah perwujudan roh istana All Science, yang bertanggung jawab untuk menjaga harta karun di sini. Dia memiringkan kepalanya dan berbicara dengan polos. Apakah kamu manusia yang datang ke sini untuk mengklaim hadiah? Lu Yun mengangguk sedikit, lalu bertanya, di mana teman-temanku? Setiap orang mendapat kesempatan yang berbeda, jadi mereka akan diteleportasi ke tempat yang berbeda. Gadis peri itu menjelaskan, lalu menunjuk ke kedalaman koridor, hadiahmu ada di sana, ikuti aku. Lu Yun tidak bertanya lagi dan mengikuti gadis itu. Dinding di kedua sisi koridor ditutupi dengan rune aneh, memancarkan fluoresensi samar, menerangi jalan di depan. Dia merasakan sedikit rasa harap-harap cemas di dalam hatinya. Harta karun macam apa yang akan menunggunya di istana All Science ini? Di sisi lain, Jegus juga bertemu dengan penjelmaan dari roh istana, yang juga berwujud seorang gadis berpakaian hijau, tetapi dengan penampilan yang sedikit berbeda. Begitu dia melihat gadis itu, dia tidak sabar untuk bertanya, di mana darah kaisar abadi milikku? Aku telah melakukan yang terbaik di api penyucian hidup dan mati, jadi darah kaisar abadi itu harus menjadi milikku. Gadis itu berkedip dan berkata dengan tenang, darah kaisar abadi bukan milikmu. Apa? Wajah Jegus berubah. Aku berjuang keras dan akhirnya keluar dari tempat terkutuk itu hidup-hidup. Kenapa kau tidak memberikannya padaku? Dia menunjuk dirinya sendiri dan berkata dengan penuh semangat, aku telah membunuh orang paling banyak di sana dan melakukan yang terbaik, kepada siapa lagi aku harus memberikannya? Gadis itu tetap tenang, seolah-olah dia sudah terbiasa dengan pertanyaan semacam ini. Pengaturan 10.000 orang suci selalu adil. Ada orang yang lebih baik darimu, jadi darah kaisar abadi bukan milikmu. Omong kosong, gerutu Jegus, siapa yang lebih kuat dariku? Sekumpulan sampah itu. Tiba-tiba dia teringat sesuatu dan wajahnya berangsur-angsur menjadi muram. Okamoto, mustahil, orang itu sudah ketakutan setengah mati. Yu Yini dan Li Hanyan. Meskipun kedua wanita ini cukup kuat, mereka tidak lebih kuat darinya. Tunggu, ada Lu Yun yang lain. Jegus tiba-tiba teringat bahwa Lu Yun, di tingkat Dewa Kekacauan dan Iblis, telah membunuh Dewa Tao sempurna tingkat atas Meixun. Prestasi yang melampaui level ini jauh lebih memukau daripada penampilannya di api penyucian hidup dan mati. Itu dia, Jegus bergumam pada dirinya sendiri, wajahnya menjadi sangat jelek. Darah kaisar abadi benar-benar jatuh ke tangan Lu Yun. Meskipun kamu tidak ditakdirkan untuk mendapatkan darah kaisar abadi, kamu masih bisa mendapatkan harta tak ternilai lainnya. Gadis Gongling memperkenalkan dengan patuh. Namun, Jegus menutup telinga terhadap hal itu. Dia hanya punya satu pikiran dalam benaknya, darah kaisar abadi. Hanya dengan mendapatkannya Anda dapat memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Dia mendorong gadis itu dan berlari menuju pintu keluar. Berhenti bicara omong kosong, aku tidak punya waktu untuk disia-siakan denganmu. Silakan lihat hadiahnya sebelum membuat keputusan. Suara gadis itu terdengar di belakangnya, tetapi dia sama sekali mengabaikannya. Jika nyawa menjadi taruhannya, siapa yang peduli dengan imbalan? Pemuda Okamoto dengan pakaian indah berdiri di depan gadis lain berpakaian hijau, dengan sedikit kesan serius di wajah halusnya. Jadi, darah kaisar abadi tidak ada di tanganku. Gadis itu membungkuk sedikit, nadanya tetap tenang seperti biasa, ya, Tuan Okamoto. Meskipun penampilanmu di api penyucian hidup dan mati sangat luar biasa, tapi kau masih belum sebaik si udik bernama Lu Yun itu, kan? Okamoto tersenyum meremehkan, dengan nada getir yang nyaris tak kentara. Dia sudah mengantisipasi hasil ini. Bagaimanapun, dia hampir mati ketakutan di api penyucian hidup dan mati, dan dia telah menjalani kehidupan yang menyedihkan selama ini. Dia beruntung bisa keluar hidup-hidup. Gadis itu tidak menanggapi, tetapi hanya menunggu dengan tenang instruksi Okamoto selanjutnya. Okamoto menarik napas dalam-dalam, dan sedikit kekejaman terpancar di matanya. Bawa aku ke Jegus. Gadis itu tertegun, Tuan Okamoto, Anda ingin? Aku ingin membunuhnya dan mengambil darah kaisar abadi. Nada bicara Okamoto dingin, matanya penuh tekad, tanpa darah kaisar abadi, aku akan mati cepat atau lambat. Daripada menunggu mati, lebih baik aku mencobanya. Bahkan jika dia berhasil, apa pentingnya? Aku masih punya sesuatu di tanganku. Gadis itu ingin membujuknya, tetapi Okamoto melambaikan tangannya dengan tidak sabar, jangan bicara omong kosong. Tunjukkan jalannya. Lord Okamoto, jika Anda berubah pikiran sekarang, Anda masih bisa mendapatkan hadiah besar yang disediakan oleh Istana All Science, gadis itu mengingatkan lagi. Hadiah, aku mau nyawaku. Okamoto menolak tanpa ragu, keluarkan aku. Sekarang. Melihat bahwa Okamoto telah mengambil keputusan, gadis itu berhenti mencoba membujuknya.
Ia mengangkat tangannya dan sebuah portal muncul di hadapan Okamoto. Okamoto masuk tanpa menoleh ke belakang dan menghilang di tempat. Hanya satu pikiran yang ada di benaknya, merebut darah Kaisar Abadi dan bertahan hidup. Pada saat yang sama, Lu Yun sedang dituntun oleh gadis roh istana lainnya melalui serangkaian koridor dalam dengan ekspresi bingung di wajahnya. "Kita mau kemana?" tanyanya tak dapat menahan diri. "Tuan Wansheng punya sesuatu untuk diberikan kepadamu." Gadis itu menjawab dengan singkat tanpa henti. Akhirnya mereka sampai di sebuah portal besar. Gadis itu perlahan membuka pintu, dan Lu Yun mengikutinya masuk, mendapati dirinya berada di sebuah aula yang megah. Di ujung aula, sebuah panggung giok tergantung di udara, dan di panggung itu ada sebuah bola yang memancarkan cahaya keemasan redup. "Apa ini?" tanya Lu Yun bingung. Pada saat ini, sebuah suara tua terdengar di aula, "Selamat, anak muda, kamu adalah penyintas terbaik dari api penyucian hidup dan mati ini. Darah Kaisar Abadi adalah milikmu." Lu Yun melihat ke arah suara itu dan melihat seorang lelaki tua berambut dan berjanggut putih muncul entah dari mana di tengah aula. Lelaki tua itu mengenakan jubah hijau dan memiliki penampilan yang abadi. Dia tidak lain adalah roh penjaga istana All Saints. Penampilan terbaik. Lu Yun sedikit bingung. "Aku terus berlari untuk menyelamatkan diri, bagaimana mungkin aku bisa tampil dengan baik?" Roh penjaga itu tersenyum dan berkata, "Penampilan baik atau buruk adalah konsep yang relatif. Meskipun Jegus telah membunuh banyak orang, itu masih jauh lebih rendah daripada kamu yang membunuh dewa-dewa Tao tingkat atas yang sempurna dengan alam dewa-dewa dan iblis yang kacau." Lu Yun tiba-tiba menyadari, ternyata apa yang disebut terbaik ini relatif terhadap wilayahnya. "Baiklah, berhentilah berdiri di sana dan cepatlah kumpulkan darah Kaisar Abadi." Roh penjaga itu mendesak. Lu Yun melangkah maju dan mengambil bola emas di atas meja giok di tangannya. Perasaan hangat datang dari bola emas itu, membuatnya merasa sangat nyaman. Dia dengan penasaran menggunakan telekinesisnya untuk menjelajahi bagian dalam bola emas itu, tetapi pada saat berikutnya, aura mengerikan langsung menyerbu ke lautan kesadarannya, dan jiwa serta rohnya terasa seolah-olah dipukul keras oleh palu besar, menyebabkannya kesakitan luar biasa. "Ah!" Lu Yun berteriak dan terhuyung mundur, dan bola emas di tangannya hampir terlepas dari tangannya. "Apa yang terjadi?" Roh penjaga bergegas maju untuk membantunya. "Apakah kamu baik-baik saja?" Wajah Lu Yun pucat dan keringat dingin muncul di dahinya. "Apa-apaan benda ini? Nyaris menghancurkan jiwaku." Roh pelindung arai menghela napas dan berkata, "Ini adalah darah abadi Kaisar Tao Fobole, yang diambil setelah terluka parah oleh Master Tao Wansheng. Benda ini mengandung kekuatan yang sangat kuat. Dengan alammu saat ini, kamu sama sekali tidak dapat menahannya." "Lalu, apa gunanya benda ini?" Lu Yun bertanya dengan rasa takut yang masih tersisa. "Setelah kau keluar, jangan membukanya." Roh penjaga memperingatkan dengan sungguh-sungguh, "Jika tidak, itu akan dirasakan oleh Kaisar Buddha dan klan Dewa Abadi. Pada saat itu, kau akan menghadapi pengejaran Kaisar Abadi." Lu Yun tiba-tiba merasa bahwa apa yang dipegangnya bukanlah harta karun, melainkan kentang panas. Bukan hanya benda ini tidak berguna, benda ini juga bisa membahayakan dirinya kapan saja. Sungguh menyebalkan. "Apa itu Dewa Abadi?" Lu Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. Klan Dewa Abadi adalah salah satu ras alien bawaan. Mereka memakan kita, para praktisi yang telah memperolehnya. Roh pelindung arai menjelaskan, untuk melawan mereka, para praktisi yang telah memperolehnya membentuk aliansi Istana Dao. "Tunggu, mereka memangsa kita." Mata Lu Yun membelalak. "Kejam sekali." "Benar sekali." Nada suara roh pelindung arai dipenuhi dengan kesedihan. Orang tua Master Tao Wansheng dimakan oleh Kaisar Tao Buddha Bole. Ini juga alasan mengapa dia berlatih keras dan memburu Kaisar Tao Buddha Bole. Ras alien bawaan, benar-benar mendominasi. Lu Yun mendecakkan bibirnya, merasa bahwa alam semesta yang kacau ini lebih berbahaya dari yang dibayangkannya. Awalnya ia berpikir bahwa selama ia berlatih keras, ia akan dapat hidup bebas dan tenang. Namun kini tampaknya dunia ini jauh lebih rumit dari yang ia kira. Roh penjaga itu tampaknya melihat melalui pikirannya dan berkata, "Wah, jangan berpikir alam semesta yang kacau itu terlalu sederhana. Meskipun jumlah makhluk abadi sedikit, mereka sangat kuat secara individu, dan masing-masing dari mereka dilindungi oleh senjata ilahi bawaan. Bahkan jika aliansi Istana Dao mencoba yang terbaik, akan sulit untuk memusnahkan mereka sepenuhnya. Tetapi kamu tidak perlu terlalu khawatir. Para praktisi yang diperoleh adalah kekuatan paling kuat di alam semesta yang kacau. Di mana para praktisi yang diperoleh berkumpul, kamu biasanya tidak akan melihat alien bawaan. Lalu benda ini," Lu Yun menggoyangkan bola emas di tangannya, "apa gunanya bagi mereka?" "Benda ini sebenarnya tidak terlalu berguna bagi Anda yang menjalani pengobatan pasca persalinan." Roh pelindung menjelaskan, "Paling-paling, darah itu dapat digunakan untuk membuat pil, senjata ajaib, atau melatih hewan peliharaan. Namun, bagi klan Dewa Abadi, darah itu adalah harta karun. Konon, mereka dapat menggunakan darah Kaisar Abadi untuk melatih Kaisar Dao Abadi yang baru." Lu Yun menarik napas. Apakah hal ini begitu penting bagi para Dewa Abadi? Ia merasa bahwa apa yang dipegangnya bukanlah bola emas, melainkan bom waktu yang dapat menghancurkannya sewaktu-waktu. "Lalu, apa yang harus aku lakukan dengannya?" Lu Yun bertanya dengan hati-hati. Roh pelindung arai merenung sejenak dan berkata, "Menurut pendapatku, sebaiknya kau menjualnya ke aliansi Istana Dao."
Master Dao Xuantian dan Master Dao Wansheng memiliki beberapa koneksi, jadi mereka seharusnya tidak serakah terhadap barang-barangmu. Selain itu, benda ini juga dapat dijual seharga 2 hingga 3 juta meter kubik cairan esensi kekacauan. 2 atau 3 juta meter kubik. Mata Lu Yun membelalak, ini jumlah uang yang sangat besar. Tentu saja, jika kamu menjualnya ke klan Dewa Abadi, mereka mungkin bisa menawarkan puluhan juta meter kubik cairan esensi kekacauan, tetapi dalam kasus itu, kamu akan menjadi pengkhianat aliansi Istana Dao dan akan diburu oleh seluruh aliansi. Lu Yun segera menepis gagasan itu. Apa kamu bercanda? Mempertaruhkan nyawa demi beberapa juta meter kubik Chaos Essence Liquid adalah kerugian besar. Sebenarnya, nada suara Guardian Array Spirit tiba-tiba menjadi serius. Aku selalu mencurigai orang-orang seperti Jegus dan Okamoto. Mereka menutup mata terhadap harta karun lainnya, tetapi bersikeras mendapatkan darah Kaisar Abadi. Perilaku ini benar-benar mencurigakan. Aku menduga bahwa mereka mungkin adalah anjing pelarian klan Dewa Abadi, atau bahkan menyamar sebagai mereka. Jadi awalnya aku tidak berencana untuk memberikan darah Kaisar Abadi kepada mereka. Berkat kinerja kalian yang luar biasa, bahaya ini dapat dihindari. Lu Yun merasakan hawa dingin di punggungnya ketika mendengar ini. Sebelumnya dia mengira kalau Jegus dan Okamoto hanya orang yang serakah, tapi dia tidak menyangka kalau mereka ternyata benar-benar alien bawaan. Untungnya, saya tidak memberikan darah Kaisar Abadi kepada mereka, kalau tidak, akibatnya akan mengerikan. Oh, senior, Lu Yun tiba-tiba teringat sesuatu. Berapa banyak cairan esensi kekacauan yang dibutuhkan seorang Master Dao tingkat atas untuk mengolah tubuh Dao yang sebanding dengannya? Setidaknya 10 juta meter persegi. Roh penjaga itu menjawab tanpa ragu. Lu Yun diam-diam terkejut. 10 juta meter persegi. Tidak heran Guru Tao Taiksu rela membayar harga yang sangat mahal untuk meminta bantuan Guru Tao Xuantian. Keharmonisan Dao sesungguhnya sangat penting bagi Master Dao. Bahkan jika seseorang menghabiskan lebih banyak cairan esensi kekacauan, itu akan sepadan asalkan seseorang dapat mencapai tingkat Kaisar Dao Abadi. Namun, Roh Pelindung Arai menambahkan, ranah kultivasi adalah fondasinya. Bahkan jika kamu memiliki banyak cairan esensi kekacauan, tanpa ranah yang sesuai, kamu tidak dapat sepenuhnya memberikan efeknya. Pada saat ini, gadis Gongling yang pendiam itu tiba-tiba berbicara, Lu Yun, apakah kamu memperhatikan patung batu di sebelahmu? Lu Yun tertegun sejenak, lalu dia melihat sebuah patung batu yang tidak mencolok di sudut aula. Lu Yun menyipitkan matanya dan berjalan ke patung batu untuk memeriksanya dengan cermat. Pahatan batu itu diukir kasar dan bentuknya agak aneh, seperti serat rami yang dipilin-pilin. Jika Anda tidak memperhatikan dengan saksama, pahatan itu dapat dengan mudah diabaikan. Benda ini, kenapa terasa sedikit aneh? Gumamnya, sambil mengulurkan tangan untuk menyentuh permukaan batu yang dingin, dan merasakan sedikit getaran di ujung jarinya. Jahat, apa yang kau tahu? Gadis Gongling melayang ke sisinya tanpa dia sadari, dan berkata dengan rasa bangga yang nyaris tak kentara, patung batu ini dipahat oleh Master Dao Wansheng sendiri, dan di dalamnya terdapat pemahamannya sepanjang hidup tentang Dao Pedang. Tuan Wansheng, Lu Yun teringat bahwa roh penjaga pernah menyebut senior ini sebelumnya. Dia tampak seperti orang yang sangat berbakat, tetapi sayangnya dia gagal pada akhirnya dan meninggal. Bagaimana wawasan senior tentang ilmu pedang? Dia menatap patung batu itu lagi, dengan sedikit rasa ingin tahu di matanya. Gadis Gongling menjelaskan, Guru Tao Wansheng menguasai semua jenis keterampilan magis sepanjang hidupnya. Ia ahli dalam memurnikan ramuan, formasi susunan, jimat, dan bahkan seni musik. Ia sangat berpengetahuan dan berbakat. Namun, ia terlalu serakah dan ingin menjadi sempurna, yang menyebabkan fondasi Taoisme tercampur dan akhirnya gagal mencapai Tao. Sebelum meninggal, ia tiba-tiba menyadari kebenaran dan mengusulkan konsep penyatuan besar. Sayangnya, ia meninggal sebelum sempat memverifikasinya. Penyatuan besar, hati Lu Yun tergerak. Mengapa nama ini terdengar familiar? Benar sekali, suara roh pelindung arai terdengar. Guru 10.000 orang suci percaya bahwa semua jalan di dunia memiliki tujuan yang sama dan pada akhirnya dapat mengarah pada akhir Dao besar. Ia membayangkan menggabungkan semua jalan besar dari sistem yang sama menjadi satu, membentuk Dao surgawi tertinggi untuk menerobos hambatan Dao yang bersatu. Seni pedang yang kamu latih 50% mirip dengan seni pedang terpadu yang dibayangkan oleh Master Dao Wansheng. Roh penjaga itu terdiam sejenak, dengan nada terkejut dalam suaranya, mengapa kau tidak menunjukkan kepadaku seberapa banyak yang telah kau pahami? Lu Yun tidak menolak. Dengan sebuah pikiran, kekuatan pedang kekacauan melonjak keluar dan membentuk domain pedang kekacauan di sekelilingnya. Di dalam dunia pedang, segala macam niat pedang saling bersilangan, kadang tajam dan tak tertandingi, kadang seberat gunung, kadang ringan dan anggun, dan kadang aneh dan tak terduga, seolah-olah mengandung misteri semua seni pedang di dunia. Roh penjaga itu dengan hati-hati merasakan seni pedang kekacauan milik Lu Yun, dan setelah beberapa saat, dia perlahan berkata, itu memang seni pedang terpadu agung. Kau sangat beruntung, nak. Ya Tuhan, benarkah ini? Lu Yun sendiri juga terkejut. Dia hanya berlatih sesuai pemahamannya sendiri, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia secara tidak sengaja mengolah seni pedang terpadu yang legendaris. Gadis Gongling juga terkejut, tetapi kemudian dia menunjukkan kegembiraan. Hebat. Akhirnya seseorang dapat mewarisi keinginan guru 10.000 orang suci. Dia melayang ke arah Lu Yun dan berputar mengelilinginya beberapa kali, seolah-olah mengagumi harta karun yang langka. Anak muda,
Jangan mengecewakan Tuan 10.000 orang suci. Ahem, roh pelindung arai terbatuk pelan, menyela kegembiraan gadis roh istana. Meskipun jalan penyatuan agung itu kuat, namun juga sangat sulit untuk dipraktikkan. Dalam sejarah, banyak Master Dao yang terinspirasi oleh Master Dao Wansheng dan mencoba mempraktikkan jalan penyatuan agung, tetapi semuanya berakhir dengan kegagalan. Hati Lu Yun bergetar, dan dia dengan cepat bertanya, "Senior, saya telah mencapai kemacetan sekarang, saya tidak tahu bagaimana cara melanjutkan berlatih. Apakah kamu telah menerima nasihat dari seorang ahli?" Tanya roh penjaga. "Guru Taeksu pernah mengajariku mengolah tubuh Dao," jawab Lu Yun jujur. Beliau berkata bahwa hanya dengan terus meningkatkan kekuatan tubuh Dao, aku dapat memperoleh manfaat bagi tubuh asliku dan akhirnya dapat menembus hambatan Dao. Orang tua Taeksu itu memiliki penglihatan yang tajam, kata roh penjaga itu dengan sedikit rasa kagum. Jalan menuju penyatuan agung memang harus didasarkan pada tubuh Dao. Namun, pemahamanmu tentang jalan menuju penyatuan agung belum cukup mendalam. Sambil berbicara, roh pelindung menyerahkan selembar giok kepada Lu Yun. Ini berisi ide-ide dan kesimpulan dari guru Dao 10.000 orang suci tentang jalan menuju penyatuan besar. Ini akan membantu Anda. Lu Yun mengambil batu giok itu dan menyelidiki indera spiritualnya. Ia segera merasakan sejumlah besar informasi membanjiri pikirannya. Isi yang tercatat dalam lembaran giok itu jauh lebih rinci daripada deskripsi jalan penyatuan agung yang beredar di dunia luar. Tidak hanya menguraikan asal-usul dan konsep jalan penyatuan agung, tetapi juga menjelaskan secara rinci cara memadukan berbagai jalan agung menjadi satu untuk membentuk jalan pedang surgawi. Lu Yun menyerap informasi dalam lembaran giok itu dengan penuh semangat, dan wawasan yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam benaknya. Ada juga tanda-tanda terobosan dalam Chaos Sword Dao. Langkah pertama dalam latihan pedang Dao terpadu agung adalah mengolah tubuh 3.000 Dao agung, dan menggunakan kekuatan 3.000 Dao agung untuk membantu dewa menerobos dan mencapai tubuh Dao. Roh pelindung arai menjelaskan, terakhir, pedang Dao akan mengendalikan 3.000 Dao surgawi dan mencapai pedang Dao tertinggi. 3.000 tubuh Dao agung. Lu Yun menghirup udara dingin. Ini terlalu berlebihan, ada 3.000 macam jalan surgawi. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memahaminya? Langkah pertama ini telah membingungkan banyak Dao Lord, kata Guardian Arai Spirit. Pada level Dao Lord, Dao Agung telah terbentuk, dan tidak mungkin lagi mengolah Dao surgawi lainnya. Meskipun Dao God memiliki kesempatan, yang mereka olah hanyalah klon, yang tidak sekuat Dao Body. Kalau begitu aku, Lu Yun sedikit gugup. Kamu telah menguasai Chaos Sword Dao secara kebetulan, yang dapat dianggap sebagai fondasi, kata Guardian Arai Spirit, aku membawamu ke istana 10.000 orang suci. Selain darah Kaisar Abadi, patung batu ini juga sangat penting. Apa fungsi patung batu ini? Lu Yun bertanya dengan bingung. Patung batu ini berisi 180.000 jenis niat pedang kecil dan 3.000 jenis niat pedang besar yang dipahami oleh Master 10.000 orang suci setelah mengamati banyak dewa dan Master pembudidaya pedang. Roh pelindung arai berkata perlahan, itu akan membantumu berlatih pedang Dao terpadu agung dan mengolah 3.000 tubuh Dao agung dengan lebih cepat. 3.000 tubuh Dao agung, Lu Yun terdiam sejenak, dengan cepat menghitung sumber daya yang ada dalam pikirannya. Bahkan jika dia mengosongkan semua batu abadi dan urat spiritual di tubuhnya, mungkin tidak akan cukup untuk mengolah begitu banyak tubuh Tao, bukan? Dia menggaruk kepalanya, menatap roh penjaga, dan bertanya dengan ragu, "Senior, Master Dao Wansheng ini, karena dia memiliki bakat pedang yang begitu tinggi, mengapa dia tidak terus berlatih pedang, tetapi malah menekuni jalan penyatuan agung?" Roh penjaga itu mendesah, dengan nada tak berdaya, orang tua ini keras kepala sekali. Meskipun ia berhasil lolos dari pertempuran dengan Kaisar Tao Foboler, ia masih merasa kesal. Ia merasa bakatnya dalam ilmu pedang terbatas dan sulit baginya untuk memburu Foboler dengan ilmu pedang, jadi ia mulai merenungkan jalan menuju penyatuan besar, berharap dapat membuktikan jalannya dengan kekuatan dan menghancurkan Foboler. Apa hasilnya? Tanya Lu Yun. Pada akhirnya, roh pelindung arai mencibir, dia meraih kesuksesan besar dalam ke-3.000 ilmu pedang, tetapi dia akhirnya menyerah pada ilmu pedang. Ironisnya, patung-patung batu yang ditinggalkannya sekarang menjadi hal yang baik untukmu, nak. Gadis muda Gongling di samping menutup mulutnya dan terkekeh pelan, suaranya yang jernih semanis lonceng perak, "Ya, kaulah yang telah melangkah paling jauh di jalan penyatuan yang agung. Bahkan darah Kaisar Abadi telah dianugerahkan kepadamu. Mengapa kau tidak berterima kasih kepada Master of All Science?" Lu Yun segera membungkuk dan berkata, "Terima kasih, Master Taoist Senior Wansheng." Dia berhenti sejenak, lalu berkata dengan sedikit khawatir, "Hanya saja sumber dayaku terbatas. Aku khawatir akan sulit bagiku untuk mengolah begitu banyak tubuh Taoist." Gadis roh istana tersenyum dan melambaikan tangannya, "Seberapa sulit ini? Kekuatan istana All Science dapat digunakan olehmu. Berlatihlah di sini dengan tenang, dan kamu dapat memiliki kekuatan kekacauan sebanyak yang kamu inginkan." Mata Lu Yun membelalak karena terkejut, benarkah? Lalu, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengolah tubuh 3.000 Dao besar? Gadis itu memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak, untuk berlatih di sini, akan memakan waktu puluhan juta tahun paling cepat, atau puluhan juta tahun paling lambat. Lu Yun hampir tidak bisa bernapas. Puluhan juta tahun, bahkan jika kita menggunakan senjata sihir waktu, tetap saja akan memakan waktu ratusan tahun. Dia segera bertanya, "Senior, kali ini senjata ajaib." "Jangan khawatir,
Kami menggunakan senjata sihir waktu di sini, jadi tidak perlu khawatir tentang pasokan kekuatan kekacauan yang tidak mencukupi dari dunia luar. Roh penjaga itu seakan bisa melihat apa yang ada di dalam pikirannya dan menjelaskan sambil tersenyum, istana semua orang suci adalah dunianya sendiri, dengan sistem sirkulasi kekuatan kacau yang independen, yang cukup untuk mendukung kultivasimu dalam jangka panjang. Bagus, bagus sekali, Lu Yun menghela napas lega. Gadis roh istana tiba-tiba menegakkan wajahnya dan mengingatkan, namun, kedua orang itu, Jegus dan Okamoto, tampaknya telah menduga bahwa kamu telah memperoleh darah kaisar abadi, dan telah berjaga di luar alam semua orang suci. Roh pelindung arai mendengus dingin, dua badut pelompat berani mengingini darah kaisar abadi. Bocah Lu Yun, jika kau keluar sekarang, kau masih belum sebanding dengan mereka. Tidak akan terlambat untuk keluar setelah kau menjadi Dewa Tao dan membawa pedang Dao terpadu agung selangkah lebih maju. Lu Yun memahami kepentingan yang terlibat dan segera mengangguk dan setuju, junior mengerti, saya akan mengikuti pengaturan Anda. Dia teringat pada teman-temannya lagi, ngomong-ngomong, senior, bisakah kau membantuku memberitahu teman-temanku agar mereka bisa berlatih di istana Wansheng dengan tenang? Itu masalah kecil, roh penjaga itu melambaikan lengan bajunya. Hati Lu Yun dipenuhi dengan rasa syukur, dan dia akan selalu mengingat kesempatan besar ini. Dia diam-diam bersumpah bahwa jika dia berhasil dalam latihannya suatu hari nanti, dia pasti akan membantu Master Tao Wansheng untuk membunuh Kaisar Tao Fobole. Setelah memberi hormat kepada roh penjaga dan gadis roh istana untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya, Lu Yun berjalan lurus menuju patung batu pedang yang besar. Jika dilihat dari dekat, ukiran batu itu tampak semakin misterius, seolah mengandung misteri ilmu pedang yang tak ada habisnya. Dibandingkan dengan keterampilan pedang yang terlihat di gua manusia sejati Jiuxuan sebelumnya, niat pedang di patung batu ini berkali-kali lebih maju. Berdasarkan pengetahuannya tentang berbagai teknik pedang, Lu Yun memulai dengan teknik pedang yang paling ia kuasai dan mulai memahami maksud pedang dalam ukiran batu. Tak lama kemudian, ia tenggelam di dalamnya, melupakan waktu dan segala hal di dunia luar. Roh penjaga dan gadis roh istana saling tersenyum dan pergi dengan tenang agar tidak mengganggu latihan Lu Yun. Pada saat yang sama, di angkasa luar dunia kekacauan semua orang suci, tiga sosok tengah duduk di atas tiga senjata sihir terbang yang tergantung di langit. Salah satu di antara mereka, yang mengenakan jubah emas dan berwajah tampan, adalah Jegus. Dia sedang bermain dengan bola emas di tangannya, matanya berbinar karena keserakahan. Orang lainnya adalah seorang pria tua pendek bernama Okamoto. Dia menyipitkan matanya dan sesekali melirik ke alam semua orang suci di bawahnya, seakan-akan sedang mencari sesuatu. Orang terakhir adalah seorang wanita berpakaian hitam, dia adalah Li Hanyan. Dia berdiri di sana tanpa ekspresi, diam, seolah tak peduli dengan segala sesuatu di sekelilingnya. Jegus menatap udara yang kacau di bawahnya. Bola emas itu berputar cepat di ujung jarinya, mencerminkan ekspresinya yang berubah-ubah. Sialan, anak itu benar-benar mendapatkan darah kaisar abadi. Sungguh sial. Jegus, apakah kau sudah mendapatkan darah kaisar abadi? Okamoto yang pendek muncul di sampingnya pada suatu saat, nadanya tajam, dengan cahaya berbahaya yang bersinar di matanya yang keruh. Jegus terkejut, lalu dia marah, omong kosong. Kalau aku punya darah kaisar, apa aku masih bisa bicara omong kosong denganmu di sini? Dasar orang tua tolol, apa kau mencoba menyerangku secara diam-diam? Okamoto mencibir, dan sebilah pisau pendek yang bersinar redup muncul di telapak tangannya yang kering, berhenti bicara omong kosong. Serahkan darah kaisar abadi, dan aku akan mengampuni nyawamu. Dasar orang tua, kau cari mati. Jessica geram, bola emas itu tiba-tiba membesar dan berubah menjadi perisai emas raksasa, menghalangi serangan Okamoto. Ledakan, tabrakan dua kekuatan besar menyebabkan fluktuasi spasial yang dahsyat. Sekali lagi, aku tidak mendapatkan darah kaisar abadi. Anak itu memasuki istana semua orang suci, jadi darah kaisar juga ada di sana. Sambil menangkis serangan Okamoto, Jegus meraung, jika kau berani bicara omong kosong lagi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Demi mendapatkan kepercayaan Okamoto, Jegus bahkan bersumpah akan binasa jika tidak mendapatkan darah kaisar abadi. Okamoto kemudian menghentikan serangannya dan menatap Jessica dengan curiga. Kemarahan Jegus tampaknya tidak palsu, dan ditambah dengan batasan sumpah seumur hidupnya, Okamoto dengan enggan mempercayai kata-katanya. Pada saat ini, sesosok hitam muncul diam-diam di samping mereka berdua. Li Hanyan menyaksikan lelucon ini dengan mata dingin, dan baru berbicara ketika keduanya berhenti bertarung, apakah darah kaisar abadi ada di istana Wansheng. Jegus melotot ke arahnya dengan tidak senang dan berkata, apakah kamu tuli? Tidakkah kamu mendengar apa yang baru saja aku katakan? Li Hanyan mengabaikan sikapnya dan bertanya langsung, apa yang akan kamu lakukan? Apalagi yang bisa kita lakukan? Tentu saja kita harus masuk dan merampoknya. Okamoto berkata dengan kejam, anak itu telah memperoleh darah kaisar, jadi kekuatannya pasti meningkat pesat. Kita harus bekerja sama untuk mendapatkan kesempatan. Li Hanyan berpikir dalam hati bahwa peluangnya menang melawan Lu Yun dan Liu Xuanji sendirian sangatlah tipis. Meskipun Jegus dan Okamoto menjijikkan, kekuatan mereka tidak boleh diremehkan. Bekerja sama dengan mereka mungkin merupakan pilihan terbaik. Saya ikut. Bagus sekali. Jegus tersenyum muram, kalau orang itu keluar, dia pasti mati. Li Hanyan tiba-tiba bertanya, apakah darah kaisar abadi benar-benar berguna? Dia selalu skeptis tentang kemanjuran darah kaisar ini.
Jegus mencibir, bagi kami para praktisi pasca Natal, itu tidak ada gunanya. Tapi, dia berhenti sejenak, matanya berkilat karena keserakahan, bagi sebagian orang, itu adalah harta karun. Hati Li Hanyan tergerak dan dia langsung mengerti sesuatu. Tampaknya kedua orang ini memiliki hubungan dekat dengan Dewa Abadi. Akan tetapi, sekarang bukan saatnya untuk mempermasalahkan masalah ini. Anak itu mungkin memanfaatkan kesempatan untuk menerobos ke alam Dewa Dao saat berada di Istana Wansheng. Jegus menganalisis, saat itu, kekuatannya akan meningkat pesat. Kita harus bersiap sepenuhnya. Li Hanyan sedikit tidak setuju, dia hanya mengandalkan objek eksternal untuk mencapai levelnya saat ini. Bahkan jika dia berhasil, seberapa banyak yang bisa dia tingkatkan. Jangan remehkan mereka, kata Okamoto dengan sungguh-sungguh, jangan lupa, ada juga Liu Xuanji dan pagodanya yang sangat indah. Jegus mengangguk setuju, kekuatan wanita itu tak terduga, dan pagoda Linglong adalah harta karun yang menggabungkan serangan dan pertahanan. Kita harus mengerahkan seluruh kekuatan, kalau tidak, kitalah yang akan mati. Ketiganya mencapai kesepakatan dan diam-diam melayang di pinggiran dunia kekacauan semua orang suci, menunggu Lu Yun muncul, seperti ular berbisa yang mengintai dalam kegelapan, siap memberikan pukulan mematikan kapan saja. Pada saat yang sama, di istana semua orang suci, Lu Yun duduk bersila di depan patung batu ilmu pedang, matanya terpejam, dan niat pedang yang kuat melingkupi tubuhnya. Dia telah memahami semua misteri seni pedang pada ukiran batu, dan pola seni pedang yang lengkap secara bertahap terbentuk dalam pikirannya, seperti alam semesta yang mengandung misteri tak berujung. Dia mengeluarkan peta aliran waktu, dan dengan pikirannya, 100 klon muncul di peta itu. Klon-klon ini persis sama dengan tubuh aslinya, dan semuanya memancarkan niat pedang yang kuat. Lu Yun meminta klon-klon ini untuk melatih keterampilan pedang yang paling mereka pahami, dan mempertahankan percepatan waktu 1000 kali lipat. Roh penjaga susunan dan gadis roh istana menepati janji mereka dan mengerahkan kekuatan kacau istana semua orang suci, yang terus mengalir ke peta aliran waktu untuk tubuh asli dan klon Lu Yun untuk berlatih. Pemahaman Lu Yun sebelumnya tentang seni pedang terpadu agung masih pada tahap yang relatif dangkal. Dia awalnya berpikir bahwa selama dia dapat menyatukan 3000 teknik pedang hebat, dia akan mampu mencapai seni pedang terpadu. Namun sebenarnya, ilmu pedang Dao terpadu agung bukanlah penggabungan sederhana, melainkan menggunakan ilmu pedang Dao milik sendiri sebagai fondasi, mengolah masing-masing dari 3000 teknik pedang agung hingga mencapai kesempurnaan, lalu mengendalikannya dengan ilmu pedang Dao milik sendiri hingga membentuk sebuah sistem yang utuh. Kesulitan yang terlibat sungguh tak terbayangkan. Ada 3000 teknik pedang hebat, yang masing-masing mendalam dan luas. Hampir mustahil untuk mempraktikkan semuanya dengan sempurna. Namun, selama pertarungan Lu Yun melawan Chaos Gods and Demons, secara kebetulan, dengan bantuan kekuatan Chaos Divine Iron, dia telah menyelesaikan beberapa langkah. Sekarang, setelah memahami seni ukir batu untuk ilmu pedang, dia akhirnya menemukan arah yang benar. Dalam proses berlatih tubuh Tao, tubuh asli Lu Yun terus-menerus menyerap dan mencerna misteri dalam ukiran batu, dan pola pedang dalam pikirannya menjadi lebih jelas dan lebih lengkap. 10 tahun berlalu di dunia luar, tetapi puluhan ribu tahun telah berlalu di bagan aliran waktu. Dengan dukungan kekuatan kekacauan yang dahsyat, 100 tubuh Dao milik Lu Yun akhirnya dikultivasikan hingga sempurna dan mencapai ambang terobosan. Istana Halloween dipenuhi dengan energi spiritual, seperti negeri dongeng. Liu Xuanji duduk bersila dengan pedang bening tergantung di depannya. Energi yin dan yang mengalir pada pedang, memancarkan aura misterius. Dalam 10 tahun terakhir, dia telah mencurahkan seluruh energinya untuk berlatih ilmu pedang reinkarnasi yin yang. Teknik pedang ini sangat mendalam dan jauh melampaui teknik pedang apapun yang pernah dia temui sebelumnya. Semakin dalam dia memahaminya, semakin dia merasa tidak berarti. Tidak jauh dari situ, Yu Yini dikelilingi oleh air biru, seperti ular air yang lincah menari di sekelilingnya. Berkat kekuatan air yang melimpah dari istana semua orang suci dan bantuan ubur-ubur segala makhluk, kultivasinya maju pesat dan dia berhasil menembus tingkat Dewa Tao tingkat tinggi dalam waktu 10 tahun. Pada saat itu, dia perlahan membuka matanya, menghembuskan napas, matanya penuh kegembiraan. Dewa Tao tingkat tinggi, aku tidak pernah menyangka bahwa aku, Yu Yini, akan mengalami hari seperti ini. Dia mengepalkan tangannya, merasakan kekuatan yang melonjak di tubuhnya, hatinya dipenuhi dengan keyakinan. Saudari Xuanji, bagaimana perkembangan ilmu pedang reinkarnasi yin yang milikmu? Yu Yini berdiri dan berjalan ke arah Liu Xuanji, sambil bertanya dengan rasa ingin tahu. Liu Xuanji menyingkirkan pedangnya, menggelengkan kepalanya, dan mendesah, teknik pedang ini terlalu mendalam. Aku hanya menguasai dasar-dasarnya. Namun, kekuatannya memang luar biasa. Bahkan jika aku hanya memahami dasar-dasarnya, itu sudah cukup untuk menggandakan kekuatanku. Yu Yini melihat ekspresi Liu Xuanji yang sedikit lelah dan berkata dengan khawatir, Kakak Xuanji, kamu juga harus memperhatikan istirahat dan jangan sampai kelelahan. Lu Yun akan membutuhkan waktu untuk bisa bangkit, jadi kita tidak perlu terlalu cemas. Liu Xuanji tersenyum tipis dan berkata, aku baik-baik saja, hanya saja ilmu pedang ini terlalu menarik dan aku sedikit terobsesi dengannya. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan penggabungan semua hal yang berbau ubur-ubur? Yu Yini mengangkat dagunya dengan bangga dan berkata, tentu saja ini adalah perpaduan yang sempurna. Ubur-ubur ini dibuat khusus untukku. Dengan ini, kultivasi Dao Surgawi berjalan di air akan menjadi 2 kali lebih efektif dengan setengah usaha, dan terobosan ke Dao Master sudah dekat.
Dia berhenti sejenak, lalu berkata dengan sedikit khawatir, hanya saja kekuatanku masih terlalu lemah. Dibandingkan dengan Lu Yun dan Sister Xuanji, aku hanyalah sebuah beban. Aku harus berlatih keras dan berusaha mengejarmu secepat mungkin. Aku tidak boleh menjadi beban bagimu. Liu Xuanji menepuk bahu Yu Yini dan menghiburnya. Jangan khawatir, kita adalah tim, dan kita harus saling mendukung. Selain itu, kamu telah membuat kemajuan pesat, dan aku yakin kamu akan segera menyusul kami. Pada saat yang sama, di luar All Saints Realm, Li Hanyan, Okamoto dan Jigus telah menunggu selama 10 tahun. Pada awalnya mereka penuh dengan harapan, tetapi seiring berjalannya waktu, kesabaran mereka perlahan-lahan habis. Sialan, butuh waktu berapa lama bagi anak ini untuk menerobos? Apakah dia akan mati di sana? Li Hanyan mengumpat dengan tidak sabar, wajah menawannya penuh dengan kesuraman. Okamoto bersandar pada sebuah batu besar, mencabuti kukunya karena bosan, dan berkata dengan nada sarkastis, Nona Li, mengapa Anda terburu-buru? Dao Lu Yunxiu sangat kuat. Tentu saja akan butuh waktu lama untuk menembus alam tersebut. Bisa jadi butuh 100 tahun atau bahkan 1000 tahun. Kita hanya perlu menunggu dengan sabar. Ia mengumpat dalam hati, para tetua klan terkutuk ini, mereka sendiri tidak berani datang, tetapi malah mengirim mereka, para junior, untuk mengambil risiko, sungguh keji. Jigus mendengus dingin dan berkata, Okamoto, berhenti bicara omong kosong. Kita semua berada di pihak yang sama sekarang. Apakah Lu Yun dapat menerobos atau tidak, itu terkait dengan hidup dan mati kita semua. Bergembiralah, tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan, kita harus menunggu. Kalau tidak, kita akan mati jika kita kembali. Setelah 10 tahun duduk dalam diam, bahkan seorang pria dengan karakter kuat seperti Jigus merasa sedikit kesal. Li Hanyan bahkan menjepit telapak tangannya dengan kuku berwarna merah darah begitu keras hingga darah hampir menetes keluar. Apa yang sedang dilakukan anak ini? Apakah dia benar-benar akan mati di sana? Okamoto dengan malas mengupil dan berkata dengan nada sinis, jangan khawatir, Nona Li, mungkin dia sedang menikmati berkah memiliki 2 istri di sana. Kedua gadis kecil cantik itu, tes-tes, mereka benar-benar cantik. Jigus melotot tajam ke arahnya, diam. Kalau begini terus, kau dan aku akan mati. Begitu dia selesai bicara, tiba-tiba sebuah kekuatan kekacauan yang besar dan dahsyat meletus dari kedalaman alam semua orang suci, bagaikan seekor binatang buas yang sedang tidur dan terbangun, mengguncang tubuh ketiga orang itu. Ini, sedikit keterkejutan melintas di mata Li Hanyan, lalu dia menjadi sedikit bingung, terobosan ke Dao God. Tapi keributan ini terlalu besar. Wajah Jigus tampak serius, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, mungkinkah, dia berhasil menembus beberapa klon sekaligus. Pada saat ini, 2 sosok muncul entah dari mana. Seorang lelaki tua berjubah hijau dan bertampang abadi merupakan roh penjaga alam semua orang kudus. Yang satunya lagi adalah seorang gadis mengenakan gaun merah muda, dengan wajah cantik, dan dia adalah roh istana dari Istana All Saints. Anak baik, kamu benar-benar membuat ratusan klon menerobos dan menjadi Dewa Tao pada saat yang sama. Bahkan Master Tao Wan Sheng tidak dapat melakukan hal seperti itu saat itu. Mata roh pelindung itu penuh dengan keterkejutan dan kelegaan. Gadis roh istana menutup mulutnya dan berseru, kekuatan kekacauan yang ditimbulkannya jauh lebih besar daripada terobosan apapun yang pernah kulihat. Roh pelindung arai membelai jenggotnya dan berkata dengan suara yang dalam, anak ini sangat berbakat. Jika diberi waktu, dia pasti akan melampaui Master 10.000 orang suci dan memenuhi keinginannya untuk menyatukan Dao Pedang. Namun, dia baru menyelesaikan 1/30 dari 3.000 tubuh Dao. Saya khawatir kecepatan kultivasinya selanjutnya akan melambat. Gadis istana bertanya dengan cemas, apa yang harus kita lakukan? Roh penjaga itu tampak bertekad, kita harus berusaha sebaik mungkin untuk membantunya berlatih. Sebelum dia bisa menjadi Dewa Tao, semua sumber daya alam 10.000 orang suci akan tersedia untuknya. Di alam semua orang suci, Lu Yun duduk bersila, dikelilingi oleh kekuatan kekacauan yang besar. Dahinya dipenuhi keringat dan wajahnya pucat, jelas kelelahan. Ratusan klon berhasil menerobos pada saat yang sama, dan bahkan dengan sumber daya yang cukup dan bantuan patung batu pedang, itu masih membuatnya merasa sangat lelah. Untungnya, kekuatan mentalnya telah menembus hingga tingkat ke-6, yang cukup untuk mengendalikan terobosan klonnya. Selain itu, ia mengadopsi metode untuk maju secara berkelompok. Pertama, 1 klon berhasil menembus, lalu 10, 20, secara bertahap menambah jumlahnya untuk mengurangi tekanan pada dirinya sendiri. Dengan masuknya kekuatan kacau yang terus-menerus, 1 demi 1 klon berhasil menembus alam Dewa Tao. Lu Yun dapat merasakan dengan jelas bahwa setiap kali klon berhasil menerobos, kekuatan aslinya akan sedikit meningkat. Roh penjaga susunan dan gadis roh istana mengamati terobosan Lu Yun dengan saksama. Demi menjamin pasokan kekuatan kacau, roh penjaga bahkan berinisiatif memperkenalkan lebih banyak kekuatan kacau untuk memenuhi seluruh alam semua orang suci. Ini adalah langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Gadis roh istana itu mendesah, kekuatan kekacauan yang begitu kuat bermanfaat bagi kultivasi Dewa Dao, tetapi bagi para kultivator di bawah Dewa Dao, tekanannya mungkin akan sangat besar. Roh pelindung arai tersenyum tipis, tidak masalah. Untuk melatih penerus pedang Dao terpadu agung, berapa harganya? Sebulan kemudian, seluruh 100 tubuh Dao Lu Yun berhasil menerobos.
Meskipun karena jumlahnya yang banyak, mustahil setiap tubuh Dao dapat sama kuatnya dengan yang pertama, namun dengan dasar ilmu pedang Luyun, kekuatan tempur tubuh Dao ini telah mencapai tingkat Dewa Dao tingkat tinggi. Yang lebih penting, 100 tubuh Dao itu kembali ke tubuh aslinya, yang sangat meningkatkan kekuatan Luyun. Meskipun dia masih belum menembus alam Dewa Dao, dia sudah sangat dekat. Pada saat ini, sekumpulan ramuan ajaib yang memancarkan aura Tao yang kuat muncul entah dari mana di samping Luyun, yang jelas-jelas merupakan kehendak roh penjaga susunan dan gadis roh istana. Luyun membungkuk dan mengungkapkan rasa terima kasihnya, lalu mengirim klonnya yang telah berkultivasi menjadi tubuh Tao ke dalam diagram aliran waktu untuk mengkonsolidasikan wilayahnya, sementara ia sendiri terus mengolah 2.895 tubuh Tao yang tersisa. Aku pasti akan mengolah 3.000 tubuh Dao Agung sesegera mungkin. Hati Luyun penuh dengan antisipasi. Setelah Yu Yini dan Liu Xuanji mengetahui tentang terobosan Luyun, mereka juga gembira untuknya. Di luar alam semua orang suci, ketiga jegus masih menunggu. Mereka tidak tahu nasib apa yang menanti mereka. Luyun duduk bersila dalam grafik aliran waktu, memandangi susunan padat ramuan dan obat-obatan berharga di depannya, dan tidak bisa menahan senyum pahit. Kualitas pil-pil ini sangat tinggi sehingga dia tercengang. Setiap pil mengandung cukup energi untuk membuat Dewa Tao menjadi gila. Sepertinya roh pelindung arai dan gadis roh istana bertekad untuk melatihku menjadi penerus seni pedang terpadu agung. Luyun berpikir dalam hati, tapi, tekanan ini terlalu besar. Dia menarik napas dalam-dalam dan menelan pil yang memancarkan cahaya warna-warni ke perutnya. Pil itu meleleh di mulutnya dan berubah menjadi aliran energi murni yang mengalir ke anggota tubuh dan tulangnya, membuatnya merasa nyaman di sekujur tubuhnya, seolah-olah sedang mandi di bawah sinar matahari yang hangat. Perasaan ini, Luyun menunjukkan sedikit rasa senang di wajahnya, ini bahkan lebih baik daripada bersama seorang wanita. Dia menggelengkan kepalanya kuat-kuat, mengusir pikiran itu dari benaknya. Sekarang bukan saatnya bersenang-senang, dia masih memiliki 2.895 tubuh Dao untuk dikultivasikan. Ini lebih baik daripada apapun yang kulakukan dengan seorang wanita. Luyun mengutuk dirinya sendiri dengan keras, memadamkan semua pikiran asmara. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menuruti kesenangan ilusi ini. Tujuannya adalah untuk mendapatkan 3.000 tubuh Dao, alam yang tak terkalahkan di bawah Dao Master, atau bahkan membunuh Dao Master. 10.000 tahun adalah waktu yang lama bagi manusia biasa, tetapi bagi para kultivator, terutama dengan berkabagan aliran waktu, itu hanyalah sekejap mata. Gelombang pertama yang terdiri dari 100 tubuh Dao didasarkan pada 100 cara hebat terbaik Luyun, dan relatif mudah untuk dikultivasikan. Meski begitu, memulai dari awal dan membudidayakan 100 Dewa Tao dalam 10.000 tahun sudah cukup untuk membuktikan bakat dan kerja keras Luyun. Hah, Luyun menghembuskan napas dan berjalan keluar dari gambaran aliran waktu, tampak sedikit lelah. Roh penjaga itu berubah menjadi cahaya hijau dan melayang di sekelilingnya, dengan nada khawatir, teman kecil Luyun, apakah kau menemui hambatan dalam kultivasimu? Luyun menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, bukan hambatan, hanya saja tubuh Dao di belakangnya semakin sulit untuk dikultivasikan, dan kecepatannya juga melambat. Gadis Gongling yang berdiri di samping masih tampak polos dan berkata dengan tegas, jangan khawatir, kakak Luyun. Kakek Zhenling dan aku akan selalu mendukungmu. Sambil berbicara, dia melambaikan tangannya, dan setumpuk ramuan lain yang memancarkan aura Tao yang kuat muncul entah dari mana, menumpuk seperti gunung kecil. Luyun tidak dapat menahan senyum pahit saat dia melihat tumpukan harta karun yang cukup untuk membuat Dewa Tao manapun tergila-gila. Ia tahu bahwa beban yang dipikulnya semakin lama semakin berat. Di luar, 3 orang abadi tua, Jegus, Okamoto dan Li Hanyan, masih menunggunya keluar dengan ekspresi tamak di wajah mereka, sementara Liu Xuanji dan Yu Yini juga mengkhawatirkannya. Dia harus menjadi kuat secepatnya agar dia bisa melindungi orang-orang yang ingin dia lindungi. Tidak perlu meningkatkan percepatan waktu, Luyun merenung sejenak dan berkata kepada roh penjaga, sekarang ketiga lelaki tua itu menjaga di luar, aku dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan kekuatanku. Tidak perlu terburu-buru. Dia memiliki firasat samar di dalam hatinya bahwa setelah dia mengolah 3.000 tubuh Dao Agung dan berhasil menjadi Dewa Dao, kekuatannya akan mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di bawah penguasa Dao, mungkin, dia tidak akan memiliki saingan. Pelatihan selanjutnya bagaikan pelatihan seorang pendeta pertapa, panjang dan membosankan. Luyun hanya mengolah maksimal 100 tubuh Dao dalam satu waktu. Seiring bertambahnya jumlah tubuh Dao yang diolahnya, waktu yang dihabiskan untuk mengolahnya juga semakin lama. Ia bagaikan mesin yang tak kenal lelah, terus melaju tanpa henti mengikuti grafik aliran waktu. Waktu berlalu dengan tenang, dan dalam sekejap mata, hampir 3.000 tahun telah berlalu. Selesai, Luyun tiba-tiba membuka matanya bersinar cemerlang. 3.000 tubuh Dao akhirnya semuanya dikultivasikan. Pada saat ini, kekuatan besar dan tak terbatas mengalir kembali dari 3.000 tubuh dan mengalir ke tubuh asli Luyun. Jiwanya lebih kuat dari sebelumnya, dan kekuatan mentalnya telah mencapai puncak tingkat ke-6. Di dunia luar, Jegus dan 2 orang lainnya masih menunggu dengan cemas. Mereka tidak tahu bahwa di alam semua orang kudus, seekor monster yang dapat menghancurkan seluruh dunia yang kacau sedang berkembang biak. Roh penjaga diam-diam menekan fluktuasi kekuatan kacau, sepenuhnya menutupi pergerakan kultivasi Luyun. Luyun berlatih dalam diagram aliran waktu selama 1 tahun lagi, menyesuaikan kondisinya ke puncak.
Dia tahu bahwa langkah selanjutnya adalah ujian yang sesungguhnya, terobosannya sendiri untuk menjadi Dewa Tao. Menurut metode dalam, pengantar seni pedang terpadu agung, Lu Yun mulai mengintegrasikan dao surgawi dari 3.000 pedang. Awalnya, semuanya berjalan lancar. 3.000 pedang langit bagaikan domba jinak di bawah kendalinya. Tetapi ketika fusi mencapai langkah terakhir, sesuatu yang aneh terjadi.